ada dua teori secara umum. Teori ikatan valensi dan astagfirullah. Nah, teori ikatan valensi dan teori orbital molekul ya. Tapi yang sudah kita pelajari apa? Teori ikatan valensi, tapi belum selesai ya. Kenapa Pak Maum? Oke, menurut teori ikatan valensi, jadi ikatan itu kan, ikatan kimia itu terbentuk dari elektron valensi dari suatu atom ya, dengan atom lainnya yang saling apa berikatan ya atau berinteraksi ya. Nah, gimana cara-caranya kalian mau membentuk teori ikatan ini menurut Lewis? Gimana? Misalnya ada beberapa atom nih. Apa ngapain dulu kalian? Tentukan dulu apanya? Atom pusatnya ya. Nah, setelah ditentukan atom pusatnya, diapain lagi? Ditentukan konfigurasi elektronnya ya. Nah, nanti disusun tuh. Nah, susunannya gimana? Atom pusatnya di tengah ya. Nah, atom pusat itu lebih elektropositif atau lebih elektronegatif biasanya? Positif ya. Nah, berarti yang di sekelilingnya itu ya biasanya lebih elektronegatif daripada atom pusatnya. Kecuali nanti mungkin hidrogen. Hidrogen itu selalu di mana dia di luar ya. Oke, nah atom pusat yang dikelilingi oleh atom-atom, atom-atom yang mengelilinginya dioktetkan dulu atau didupletkan dulu, baru nanti diikuti oleh atom pusatnya ya. Nah, atau yang cara menghafal gimana? Jadi total dari atom-atom yang membentuk. Nah, ini kalian tanda tangan aja dulu ya di absennya ya, sampai pertemuan ke-10 ya. Nah, nanti saya sinkronkan dengan data saya yang ada di ini, email. Oke. Itu udah betul namanya? Sudah? Ya. Nanti dijumlahkan semua nih, bocor ya suaranya di sini. Nanti dijumlahkan semua elektron valensi dari atom-atom penyusun molekul tersebut ya. Nah, kan setelah kalian susun nih, jumlahkan dulu atom-atomnya. Sesuai nggak dengan yang pertama gitu ya. Nah, kalau sesuai berarti betul rumus molekulnya ya. Nah, ada kendala lagi ya. Misalnya ini ya. Nah, misalnya CH2O ya, ini kira-kira gimana ya cara membentuk ikatannya menurut struktur Lewis? Gimana? Siapa yang atom pusat? C ya. Oke. Nah, apakah dia itu seperti ini? CO-nya di tengah ya. Ataukah yang seperti ini? Yang mana yang betul? Kanan atau kiri? Kanan ya. Seharusnya memang yang kanan. Nah, dari mana kalian tahu itu bisa nggak diterima selain struktur Lewis seperti kemarin? Nah, nanti itulah ada lagi yang menguatkan struktur Lewis ini, namanya adalah muatan
Formal, apa dia bilang di muatan formal? Jumlah elektron valensi dalam atom bebas dikurangi jumlah elektron yang dimiliki oleh atom tersebut di dalam struktur Lewis. Nah, ini adalah rumus ya, ada rumus dia. Untuk masing-masing atom di dalam molekul ini ya, itu ada rumusnya muatan formal. Nah, biasanya muatan formal ini ya, kalau molekulnya itu netral seperti ini, molekul netral maksudnya tahu nggak? Yang tidak ada muatan. Ya, ini ada muatan nggak di molekulnya? Tidak ya, kalau dia tidak ada bermuatan atau netral ya, jadi muatan formalnya itu harus 0 di setiap atom-atomnya. Nah, lihat di sini ya, rumus muatan formal itu apa? Ya, seperti kata-kata ini ya, jika dirumuskan seperti ini. Muatan formal suatu atom pada struktur Lewis adalah total jumlah elektron valensi pada atom bebas, katanya. Berarti apa tuh? Jumlah elektron yang ada di kulit luarnya ya. Nah, satu lagi, dikurangi total jumlah elektron tidak berikatan. Berarti kalau yang tidak berikatan apa? Yang bebas ya. Oke. Terus apa lagi? Dikurangi setengah total jumlah ikatan elektron. Berarti yang berikatan. Nah, disimpulkan adalah ya, jumlah muatan formal dari atom dalam molekul atau ion ya harus sebanding dengan muatan pada molekul atau ion tersebut. Nah, misalnya saya bilang tadi ini netral. Kalau netral itu muatannya 0 ya. Nanti berarti setiap atom-atom di dalam molekul ini harus bermuatan formal sejumlah 0 ya. Nah, misalnya ada suatu molekul atau senyawa, dia muatannya -1. Jadi atom-atom di dalam senyawanya tersebut apa berarti harus muatan formalnya? -1 harus mendekati itu ya, karena dia bilang kan seperti ini, jumlah muatan formal dari atom dalam molekul atau ion harus sebanding dengan muatan pada molekul atau ion tersebut. Itu ya. Nah, misal contohnya seperti misalnya CO3 2- kemarin ya. Nah, berarti usahakan karbonnya itu bermuatan 2-, oksigennya itu bermuatan 2-. Muatan apa? Bukan bilox ya di sini ya. Muatan formal. Oke, nah kita tinjau lagi ya, ini yang manakah yang benar ya, yang kanan atau yang kiri. Nah, oke, ini berapa ini elektron terluarnya? Yang hidrogen berapa? 1. Yang kiri 1, yang kanan 1. Makanya hidrogen itu nanti dia berapa elektronnya? 2 di molekul ini ya. Oke. Nah, apalagi yang karbon? Karbon berapa elektron terluarnya? Nah, kalau kalian bingung konfigurasi elektron kan dulu ya. H berapa? 1 ya. Berarti 1 ya. Untuk ini karena golongan utama jadi pakai bond aja ya biar cepat ya. Oke. Kalau karbon berapa? 6. Berarti 2, 4. Oksigen 8. 2, 6 ya. Makanya oksigennya 6, karbonnya 4. Nah, total elektronnya berapa? 12 elektron ya. Nah, kalau seperti ini ya, dia itu ikatan rangkap ada 1 ya, ikatan tunggal ada 2. Nah, 2 ikatan tunggal, kan 2 nih, 1, 2. 2 kali 2 berapa? 4 ya. 1 ikatan ganda. Nah, berapa berarti? 4 ya. Kenapa 4 elektron? Karena kan kalau 1 ikatan itu mengandung 2 elektron, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ikatan ganda kenapa 4 juga? Karena ganda itu ada ikatan sigma, ada ikatan pi. Nah, gimana Bu tahu sigma atau pi? Nanti kita bahas di hibridisasi ya. Oke, nah 1, 2, 3, 4. 4 juga ya. Oke, nah 2 pasangan elektron bebas. Betul nggak? 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, 12. Ini dia 12. Nah, oke.
Nah, rumusnya tadi apa muatan formal? Total jumlah elektron valensi pada atom bebas dikurang total jumlah elektron yang tidak terikat. Berarti ini adalah ini ya, total jumlah PeB. Nah, ini apa? PeI ya? I. Ya. Oke, muatan formal C. Ingat, tinjau satu-satu ya. Tinjau satu-satu. C itu karbon ya. Muatan formal C. Berapakah dia ya? Nah, total jumlah elektron C berapa? 4 ya. Oke, ini nih rumusnya. Nah, 4. Nah, total jumlah elektron yang tidak berikat pada C berapa? Berapa? 2. Oke, nah dikurang setengah. Total jumlah elektron ikatan pada C berapa? Berapa? Yang C. Yang berikatan berapa? Total jumlah elektronnya. Elektronnya 6. Kalau ikatannya ada 3, makanya ditaruh 6 karena disuruh letakkan apa di sini? Elektron. Nah, berapa muatan formal C-nya? Minus 1. Ya, oke. Tinjau yang O. Gitu juga. O itu berapa semua? 6. Kalau elektron bebasnya? 2. Oke. Kalau elektron ikatannya? 6. Berarti berapa dia? Minus berapa? Plus 1. Ya. Hidrogen. Hidrogen boleh ditinjau, boleh enggak ya. Itu saja sudah coba lihat. Ada minus 1, ada plus 1. Nah, coba lihat tadi saya bilang apa? Kalau di dalam suatu molekul yang netral, muatannya 0, usahakan ya muatan formal di setiap atomnya adalah 0 ya. Oke. Nah, coba tinjau yang ini. Nah, coba kita tinjau. Nah, 0 ya. Ini gimana soalnya nih? Kan tadi saya bilang, mana yang lebih betul strukturnya, struktur senyawanya, yang seperti ini atau yang seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini, inilah struktur Lewisnya, ya. Nah, kalau seperti ini struktur Lewisnya, tinjau yang C. Yang C itu berapa elektron totalnya? Elektron valensi totalnya? 4 ya. Nah, kalau jumlah PeB-nya 0 ya. Nah, kalau jumlah elektron ikatannya 8 ya. Nah, coba lihat berapa muatan formalnya? 0. Nah, kalau tinjau yang oksigen. Nah, coba oksigen. Oksigen. Ini nanti kalian kirain muatan formal oksigen. Berapa jumlah total elektron terluarnya atau evalensinya? 6. Elektron bebas? 4. Setengah. Berapa jumlah elektron ikatannya? 4. Ya. Berapa dia? Berapa semua? 0 ya? Betul enggak? Oke, 0 ya. Nah, yang mana betul strukturnya? Yang pertama atau yang kedua? Yang ini ya. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya. Tidak ada yang mau bertanya. Yang online ada yang mau bertanya? Yang online apakah masih ada suara saya? Masih, Bu. Ada mau? Masih ada, Bu. Oke. Di sini ada mau bertanya? Nah, misalnya nanti kalau ada soal kan di bawah ini, manakah yang strukturnya paling benar ya dengan muatan formal. Ya.
Nah, muatan formal dan struktur Lewis. Apa dia bilang di sini aturannya ya. Pada molekul netral, struktur Lewis tanpa muatan formal lebih disukai dari struktur dengan muatan formal. Nah, tadi kan molekulnya apa, netral. Berarti dia lebih menyukai 0 daripada +1, +2, dan lain-lainnya. Terus -1, -2, dan lain-lainnya ya. Nah, itu lebih disukai walaupun dia nanti ada minus ya. Kan ilmu itu dia kalau masih teori gimana? Masih bisa ubah ya. Jadi kalau misalnya ada nanti yang netral, terus dia tidak bermuatan, itu lebih disukai ya. Nah, yang kedua apa lagi nih? Struktur Lewis dengan muatan formal yang besar kurang disukai daripada struktur dengan muatan formal yang kecil. Nah, nanti misalnya kalian udah cari nih, wah ini nggak ada 0 nih, gawat ya. Terus ada plus, ada minus, mana lebih besar angkanya, plus atau minus? Plus, berarti yang mana yang disukai? Minus, ya. Oke. Nah, apalagi dibilangnya, di antara struktur Lewis dengan distribusi muatan formal yang serupa, mirip ya maksudnya ya. Distribusi muatan formal yang serupa gini misalnya ya, plus, minus. Ada lagi di ini struktur 1 plus minus ada. Struktur 2 ada juga plus minus. Nah, jika ditotalkan masing-masing apa nih? Plus 1 ditambah plus minus 1 berapa? 0. Nah, sama-sama 0. Nah, ini yang mana saya pilih ya? Nah, gimana katanya? Struktur yang paling disukai adalah struktur yang muatan negatifnya pada atom yang lebih elektronegatif. Nah, ini misal aja ya. Misal ada struktur dengan atomnya adalah AB ya. Nah, yang kanan itu CD. Nah, ternyata ya di dalam tabel periodik ya, yang lebih elektronegatif itu adalah A. Namun A itu muatan formalnya positif, B itu negatif. Nah, sedangkan yang CD ini ya, di tabel periodik, dia itu yang D ini adalah yang lebih elektronegatif. Nah, dia sendiri muatan formalnya negatif, C itu positif. Yang mana yang lebih disukai? Yang lebih disukai yang mana? Yang ini. Ya, kenapa? Karena kan kalau misalnya itu dia setara, dia lebih menyukai wilayah yang negatif itu muatan formalnya ya di lebih elektronegatif atau atomnya ya. Ini sama nggak sama soal yang tadi ya? CH2O. Sama ya. Oke. Contoh aja yang lain ya. Coba NH3. Gimana struktur Lewisnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu rumus struktur Lewis CH3? Diapain dulu nih struktur Lewis? Elektron valensi dulu ya. Oke, siapa atom pusatnya? N ya, oke. N atom pusat kita susun terus ya. Nah. Oke, nah apa lagi nih? 6 apa? Ini N berapa ininya? 7. Berarti berapa ininya? Konfigurasinya? 25 ya. Oke. Nah, kalau hidrogen 1. Oke, ini 1. Nah, gimana dia? Hidrogen ini lebih ke duplet atau oktet? Duplet ya. Oke. Nah, kalau misalnya 5 dipakai N-nya baru 3 elektron ya. Baru 3 elektron. 2 lagi kemana? 2 lagi kemana?
Ya, 2 lagi menjadi pasangan elektron bebas ya. Oke, nah seperti ini. Benar nggak seperti ini strukturnya? Dari mana kalian tahu coba? Muatan formalnya ya. Oke, coba muatan formal N berapa? Berapa muatan formal N? 5 dikurang 2 dikurang dikali 6. Berapakah dia? Saya sih belum pun dicari kayaknya. 6. 0 ya? Oke, jangan salah tebak ya. Oke. Nah, ini molekul netral atau tidak netral? Netral ya. Nah, coba ion CO3 minus 2 minus ya kemarin ya. Nah, itu coba. Gimana kemarin strukturnya? Masih ingat nggak? C, ini, gini, ya, gitu nggak kemarin? Ingat nggak kemarin-kemarin gimana? Ya, tapi elektron bebas si O berapa kemarin? O yang ikatan rangkap 2 berapa kemarin? Nah, tunggu dulu. C itu adalah 6, berarti 2, 4. Nah, kalau oksigen 8, berarti 2, 6. Nah, gimana kemarin susunannya berarti? Sebelum terbentuk seperti ini kemarin. Gimana? Elektron bebasnya jadi seperti apa ya? Kalau yang O minus kemarin gimana dia ininya susunannya? 1, 2, 3, 4, nah 5, 6. Ya. Nah, ini maksudnya udah bergabung dengan ini ya. Ini tidak ada nih. Ini udah bergabung dengan si C ya. Oke. Nah, minus ini membawa 1 elektron ya. Oke. Nah, kalau yang ini gimana? Sama nggak sama yang kanan? Sama ya. 1, 2. Nah, di sini udah nih 1 ya. 3, 4, 5. Gimana? 6-nya? 1, 2, 3, 4. 5, 6 yang udah berikatan ya. Ini membawa 1 elektron ya. Oke, yang C coba lihat, yang C. Yang C muatan formalnya apa? Yang C di tengah. Coba muatan formal C. MFC. Apa? C berapa ininya? Totalnya? 4. Terus dikurang 0. Terus dikurang setengah kali 8. Berapa? Nol. Nah, yang O. Yang O yang mana? Yang ikatan ini dulu, yang ikatan rangkap. MF O rangkap ya, sama dengan berapa? Kok 2 sih? Yang total O-nya berapa totalnya elektron valensi? 6. Nah, dikurang 4. Dikurang berapa? Setengah kali 4 berapa? 2. 0. Nah, yang O minus. Yang O minus gimana? O minus. Berapa? 6 dikurang 2. O minus yang mana nih? Yang kanan atau yang kiri? Boleh yang mana aja. Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan, yang kiri dulu ya. Oke. Setengah apa nih? Apa? Oh ya, elektron bebas. Berapa berarti? 5 setengah kali. Nah, ini baru 2 ya. 1 kali ya. Oke. Berarti kalian masih memperhatikan. Nah, berapa nih?
Ayo. Salah kalian. Ini 6 ya. Ini minus ini membawa berapa elektron? 1 elektron. Berarti yang ini adalah 6. Berarti berapa nih? Minus 1. Ini baru betul. Oke. Nah, ini gimana nih yang kanan? Yang kanan berapa? Sama ya, minus 1. Nah, penjumlahan totalnya berapa? Minus 2. Nah, dari CO3 2 minus ionnya adalah 2 minus. Muatan formalnya berapa? 2 minus. Betul nggak semuanya tuh? Kayak gitu. Betul ya. Kalau dapat 0 tadi yang tidak betul. Oke. Dah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini pengertiannya tadi balik. Nah ya, pengertiannya ya. Di mana tadi pengertiannya? Ini pada molekul netral ya, muatan formalnya apa yang disukai? Mirip yang netral ya. Misalnya ada yang plus, ada yang minus, lebih disukai minus. Terakhir ada apa lagi ya? Nah ya, oke. Nah, kita masuk dulu ke struktur resonansi. Apa sih struktur resonansi? Salah satu dari 2 atau lebih struktur Lewis untuk satu molekul yang tidak dapat dinyatakan secara tepat dengan hanya menggunakan satu struktur Lewis. Ya, apa sih maksudnya Bu? Apa maksudnya tuh? Nah, misalnya ya, itu berlaku pada ion yang mengandung ikatan rangkap ya. Nah, dia kadang-kadang ya, kita tentukan misalnya ini O3 ini apa nih? O3. Ada yang tahu nggak O3 itu apa? O3 ozon ya. Ozon itu strukturnya seperti ini. Nah, ini ya bukan patokannya. Ya, berarti bukan patokannya gimana? Ada struktur lain. Struktur lainnya mirip juga seperti dia, tapi ikatan rangkapnya aja yang berpindah. Nah, ini yang sebelah kiri itu ikatan rangkapnya kita ada yang kiri. Di mana nih ikatan rangkapnya? Di kiri. Nah, bisa pindah ke kanan. Nah, kalau dia pindah kanan, berarti yang minus yang mana nih? Muatannya yang minus, yang oksigen yang kanan kiri. Yang kiri ya. Nah, ini dia. Strukturnya boleh yang kanan, boleh yang kiri. Nah, tapi dia melihat mirip kan? Mirip enggak? Cuman posisi rangkapnya yang berbeda. Ini namanya resonansi. Resonansi itu apa? Delokalisasinya elektron. Elektron yang mana yang delokalisasi? Lokalisasi tidak tetap di tempat. Nah, kalau delokalisasi elektronnya berpindah. Nah, elektron yang mana yang nggak berpindah? Elektron ikatan rangkap ya. Nah, CO3 minus itu resonansi juga kayaknya. Betul atau tidak? Menurut kalian? Gimana? Betul atau tidak? Nah, ini apa yang salah dari struktur ini? Apa yang salah? Minusnya tidak. Nah, ini bisa beresonansi enggak? Ingat nggak resonansi itu kriteria molekulnya mirip, hanya antara rangkap yang pindah. Nah, ini beresonansi nggak nih? O3 minus. Bisa ya. Nah, gimana dia beresonansi? Misalnya, ini pertama-tama kita di atas bisa ke kanan ya. Nah, kalau udah kanan, berarti nanti yang minus ini pindah ke kiri. Nah, yang minus kiri pindah ke atas. Nah, jadi mana dia strukturnya nih kalau kayak ini? Di sini rangkap ya. Nah, di sini minus atau tidak nih? Nah, yang di atas ini minus.
atas. Kalau kalian lihat mirip enggak? Mirip. Apa yang berbeda? Perpindahan ikatan rangkap. Hanya itu 5 dan tanda-tandanya yang diterima ya. Jangan unsurnya berbeda ya. Ini dia. Pindahkan ke kiri, ke kanan bisa nggak pindah tuh? Nah, ini namanya struktur resonansi. Nah, kayak gitu. Kalau kalian dikasih soal di bawahnya, bisa ya yang di bawah ini beresonansi. Kalau nggak bisa pindah ikatan rangkapnya, bukan resonansi. Nah, saya bilang kemarin ya, kalau suatu molekul atau senyawa ini dia diri dengan siapa? Golongan unsur di mana gasnya dia, karena dia nukleat ada oktet ya, lebih banyaknya oktet. Nah, ingat itu baru teori, makanya ada pengecualian oktet ya. Nah, pengecualian oktet ini kenapa ada Bu? Ingat, ada dulu di alam, baru kita pelajari ya. Nah, ternyata ada beberapa yang telah dipelajari tidak mencapai kaidah oktet. Nah, itu harus dihafal ya beberapanya ya. Nah, contohnya oktet tak lengkap. Nah, misalnya senyawa apa nih? BeH2 ya. Kalau BeH2 ini ya, yaitu oktet tak lengkap. Berarti gimana? Berarti tidak mencapai oktet. Nah, Be itu berapa elektron valensinya? 2. Nah, kalau hidrogen 1. Nah, jika dia itu ditotalin 4 elektron ya. Nah, gimana Be itu jadinya kalau dia membentuk ikatan duplet atau oktet? Apanya duplet? Coba lihat itu. 1, 2, 3, 4. Apanya duplet? Kalau hidrogen oke duplet kan? 1, 2. Ini oke, ini saya sebarkan lah ya. Elektron valensinya ada berapa katanya? 2. Nah, hidrogen 1. Nah, hidrogen ini duplet, oke ya. Nah, Be itu oktet apa duplet? Kalau dia ini kuartet. Kuartet. Nah, itulah dia bilang pengecualian aturan oktet berlaku berarti pada unsur Be. Ya. Nah, ini BeH2 ini ada di alam. Setelah dipelajari sampai akhir, rupanya dia itu kuartet. Nah, makanya dia bilang oktet tak lengkap. Kalau oktet lengkap berapa? Ya, kalau udah ditotalin adalah 8. Sedangkan ini adalah 4. Tuh. Nah, apa lagi? BF3. Nah, BF3. Coba kita buat BF3. B, berapa nomor atom? 5. Berapa ininya konfigurasi elektronnya? 2, 3. Elektron valensi 3. Oke. Nah, F, berapa nomor atom? 9. Mantap kali ya, udah bisa hafal kalian ya. 2 tuh 7 ya. Oke. Nah, ternyata senyawa BF3 ini ada di alam. Kalau dia dibentuk BF3 gimana? Nah, gimana kita cara membuat struktur Lewis kemarin? Nah, kita susun dulu. Terus oktet kan sekitarnya mana sih lebih positif, B atau F? B, makanya dia atom pusat. Selain itu, kalau kalian mau gampangnya lihat aja, yang terbanyak atom di dalam senyawa itu pasti di luar. Bukan pasti sih, cenderung di luar ya. Oke. Nah, B itu 3 ya. Oke, 3. Nah, kalau F tuh 7, oktetkan dulu dia nih yang 7 ini. Nah, ini kan udah 7. Saya buat aja nih X ya, biar kalian ini X untuk si B, titik untuk si F ya. Nah, nanti gimana biar oktet si F ini bergabung dengan si B. Oke. Nah, kalau F yang kanan atau kiri sama nggak? Sama ya. Oke, oktet nggak nih? F-nya maksudnya.
oktet. Nah, B-nya itu gimana? Oktet atau tidak? Tidak. Apa dia itu? Heksatet, ya. Kan heksa 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia cuman 6. Nah, ini oktet lengkap atau oktet tak lengkap? Tak lengkap. Ya, cuman 6 dia. Berapa lagi dia supaya lengkap? 2 lah. Lagi. Makanya boron ini ya termasuk penyumbang oktet tak lengkap. Ya, kalau di suatu senyawa tertentu, contohnya BF3, ya. Nah, apa lagi? Nah, ini lagi molekul berelektron ganjil. Yang tadi oktet tak lengkap, ini adalah molekul berelektron ganjil. Nah, contohnya NO. Nah, NO. Oke, kalau dia itu duplet, oktet, kalau terpenuhi dia itu genap atau ganjil? Kalau terpenuhi, genap ya. Kalau netral ya, ini ya, genap ya. Nah, kalau udah ganjil, dia itu netral. Nah, pasti ada apa-apanya ya kan. Berarti dia itu tidak aturan oktet. Nah, makanya contohnya adalah molekul berelektron ganjil. Berarti kalian jumlahkan dulu atom-atom dalam molekul ini ya. Elektron valensinya ganjil enggak? Nah, coba NO. N berapa tadi? 5. Tahu ya? Nanti kalian lupa lagi nih. 5 berarti N itu berapa tadi ininya nomor atomnya? 7, 2, 5. Oksigen 8 ya. 2, 6. Nah, jumlahkan coba. 11 ya. Oke. Nah, setelah dibuat Lewisnya ya. Nah, kalau dibuat Lewisnya, kalau oksigen ini oktet atau tidak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktet ya. Nitrogen. Berapa dia nih nitrogen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Ini 7, ini 8. Nah, nitrogen ini kalau dengan O satu buah dia itu jumlahnya ganjil ya. Ingat molekul berelektron ganjil bukan atom berelektron ganjil ya. Molekul yang kalian jumlahkan elektronnya ganjil. Ya. Oke. Nah, apa lagi? Oktet yang diperluas. Nah, apa yang dia bilang sini oktet yang diperluas? Atom-atom dari unsur-unsur dengan bilangan utama, kuantum utama ya maksudnya ya. N lebih besar 2. Nah, misal N lebih besar 2 itu gimana sih maksudnya, Bu? Bilangan kuantum N misalnya 3 P6. Yang mana bilangan kuantum utamanya? 3 ya. Nah, dia bilang atom-atom dari unsur-unsur dengan bilangan kuantum utama N besar dari 2. Berarti kalau misalnya dapat nanti bilangan kuantumnya itu 3, kemungkinan bisa dia itu bukan oktet ya. Ya. Dia bisa oktet, bisa juga oktet diperluas. Nah, contohnya apa? SF6 ini ya. S berapa nomor atomnya? S berapa nomor atomnya? 16. Oke, berarti 2, 8, 6. Nah, kalau F 9, 2 tuh 7. Nah, yang mana atom pusat? Yang mana atom pusat? S ya. Nah, coba kita susun. Dia itu ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Nah, F itu ada berapa dia? 6 ya. Berarti ini semua elektron di F ini berinteraksi, semua elektron dalam S ini berinteraksi dengan si F ya. F. 2. Ini. Ini. Ya enggak? Berinteraksi kan? Nah, coba kita lihat ya. F ini berapa? Udah oktet atau belum? Udah ya, karena di sini ada berapa pasang elektron bebas? Pasang elektron bebas ada 3. Tapi elektron bebasnya ada tuh 6. Ya. Ya enggak?
Ya. Oke, yang F yang lainnya gimana? Sama aja ya? Sama aja, oke. Kalau saya bilang pasang, berarti hitung pasangannya. Kalau saya bilang jumlah pasangan elektron bebas, berarti jumlah elektronnya itu. Oke. Nah, coba lihat F-nya oktet. S-nya gimana itu S-nya? S-nya? S-nya berapa udah tuh? Elektronnya. Elektron S? Berapa elektron S? Coba hitung, berapa elektron S-nya tuh? 12 ya. Nah, itu gimana? Lebih besar dari 8 kan? Ya, makanya dibilang oktet yang diperluas. Nah, SF6 itu ada di alam. Oke. Itu dia. Itu dia ya. Tadi saya malas membuat titiknya, itu ada di situ ya. Oke. Nah, coba H2SO4 gimana ya strukturnya? Siapa bisa? H2SO4. Siapa bisa? Yang online boleh juga. Di mana ya struktur H2SO4? Ayo. Dari yang kalian pelajari ini semua, gimana sih struktur H2SO4? Coba, ada yang tahu nggak? Ini kan karena yang KIDAS setelah UTS ini banyak sekali ya materinya ya. Mungkin kita walaupun ganti nanti ada tambahan kelas ya. Kalau yang KIDAS 1 kan malah sedikit materinya. Ini banyak nih. H2SO4 gimana? Siapa yang mau maju lah? Netizen apa tidak ada? Kalian kan bisa tuh ngapa-ngapain kalau ke sana, di sini bisa nggak? Ayo, H2SO4. Struktur Lewisnya gimana? Itu menurut titik Lewis dan menurut muatan formal. Gimana ya H2SO4? H2SO4, siapa bisa? Ngapain dulu kalian nih? Ngapain? Hah? Ngapain? Yang maju. Ini ngapain dulu kalian? H2SO4 ini mau ngapain dulu? Kalau kalian mau praktisnya betul atau enggak? Hah?
Apa ini yang netizen? Ya. Menentukan apa? Kontur. Muruh aja aku dengarin. Oke, apa? Menentukan atom bukan. Kira-kira yang mana ya atom pusatnya? S. Sepakat nih, netizen. S. Start. Oke, yes. Nah, siapa yang dikelilinginya itu? O. Mana duluan? H atau O? Kenapa O duluan? Karena hidrogen ya biasa di paling luar walaupun dia positif ya. Oke. Oke, jangan dulu saya buatlah garis-garis ini ya. Nanti ini pula. Oke. Oke. Ngapain lagi? Apa? Nentuin apanya? Apanya nentuin H-nya? Gimana maksudnya nentuin H? Nentuin apanya lagi? Elektron valensi masing-masing atom, ya. S duluan lah. S tadi berapa nomor atom? 16. Berarti ini berapa? 2, 8, 6. Nah, oksigen. 8, 2, 6. Hidrogen. 1. Oke. Ngapain kita lagi? Oke, aturan hafalan lah aja kok enggak. Kalian totalkan dulu semua ya. Oke, nah elektron S berapa ya? Elektron valensi S total. EV total. 6. Oksigen total. Mana ada 4 dikali 4 dikali 6. Berapa berarti? 24 ya. 2 dikali 1 sama dengan 2. Berapa totalnya? 32. Ya, 32 ya? Tiga, 2 elektron. Nah, terus ngapain lagi nih? Dari struktur itu ngapain sih? Di sekitarnya diapain? Dioktetkan atau diduplet? Kan, hidrogen diapain dia? Oktet apa duplet? Duplet. Bentar ya, bentar. Ganti tinta dulu saya. Berapa tadi elektron valensi hidrogen? 1. Oke, nah oksigen berapa elektron valensinya? 2. 6. 1, 2, 3. Sulfur? Sulfur berapa? 6. Sulfur 6. 1, 2, 3. Oke. Oksigennya udah oktet. Gimana? Gimana? Udah oktet? Sulfur udah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sulfurnya ada 10. Nah, ini kalau kita gambarkan kayak gini ya, struktur Lewisnya ya, gini ya. S. Nah,
O, OH, OH, O. Ya nggak? Kayak gitu nggak? Ya, nah, betul nggak strukturnya tuh? Salah. Yang gimana betul? Gimana? Oh, atas bawah di ngapain? Dirangkap duain. Karena apa? Yang pertama, yang ini sekelilingnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, diterima aja sih karena ada aturan di apa tadi yang tidak oktet. Ngapain dia? Oktetnya tidak diperluas apa ya yang sebelumnya tadi? Tidak lengkap ya. Oksigen kok kayak ini kan dia aturan oktet yang tidak lengkap kan. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Diterima aja kan sebenarnya kan. Nah, namun kenapa dia nggak diterima? Nah, nanti di muatan formal coba kalian cek. Ya. Nah, muatan formalnya kalau kayak gitu, ya. Coba kita hitung muatan formal ya. Nah, ini semua diterima ya. S ini tadi berapa? 10. Berarti kalau S ini 10 berarti ada aturan oktet yang diperluas. Nah, oksigen atas sama bawah dia berarti oktet tak lengkap ya. Itu diterima juga. Namun yang lebih diterima lagi jika muatan formalnya mendukung. Nah, coba kita hitung muatan formal masing-masing. Yang S kok kayak gini, muatan formal S, muatan formal S. Nah, coba. S tadi berapa? 6 dikurang. Nah, itu berapa PEB-nya? PEB-nya kok 10? 2. Ini kan 2 nih. 2 enggak? 2. Oke. Dikurang berapa? Setengah. Dikali ikatan berapa di situ? Salah. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian jangan saya salahin, salah ya. Berapa nih berarti? Berapa? 0. Udah yakin 0 nih? 6 kurang 2 berapa sih? 4 kurang 4, 0. Oke. Oksigen yang atas. Oksigen yang atas. M, F, 0, O, A, atas. Nah, berapa nih? 6 dikurang berapa? 4. Ini tadi 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sorry ya. 1 lagi tinggal. Berarti berapa nih? 5. Dikurang setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enggak? Oh, yang berikatan. Oke. Berapa nih? Saya sih 0. Coba dulu, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 0. Masa sih 0? Coba lihat, apanya yang salah ya? Kalian bisa protes kalau ada yang salah. Apanya yang salah kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apanya yang salah? Gimana? Ada yang salah nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Yang mana yang salah? Ada yang salah atau tidak? Ada yang salah? Gimana? Ada yang salah atau tidak? Mungkin ada kesalahan saya, coba. Yang di online gimana?
Coba dulu diperhatikan, ada yang salah nggak? Kalian ketawa sih. Ada yang salah atau tidak? 6 dikurang 2 dikurang 4. Mana? 6 kurang 5, 1. 1 dikurang 1. Jumlah elektron, total jumlah elektron ikatan. Jumlah elektron setengah 6. Coba diperhatikan lagi, ada yang salah nggak? Kalian coba dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 yang berikatan. 1, 2. 1, 2, 2. Nah, yang bebas ada astagfirullah ya. Ini ya. Ini minus. Kalau kayak gini, ini minus. Ya. Ya enggak? Karena kalau oksigen itu berikatan, dia harus 2 ya ikatannya ya. Nah, kalau seperti ini adalah minus. Ya. Nah, ini kalau kayak gini berarti dia sudah ada membawa elektron 1 buah. Berarti di sini berapa nih? 6. Berarti berapa? Minus 1. Oke. Nah, yang di bawah gimana? Minus yang ini minus 1 juga berarti ya. Muatan formal O bawah sama dengan minus 1. Nah, oksigen di sini berapa? Berapa? Ini ngerti nggak kenapa minus 1? Ingat nggak yang 3, 2 minus ya? Ingat nggak? Nah, kalau oksigen itu cuma 1 ikatannya ya, berarti dia kurangan berapa? 1 Kalau oksigen itu kekurangan 1 ikatan, berarti gimana? 1 ikatan lagi dibutuhkan ya kan? Nah, kalau dia tidak ada 1 ikatan lagi dibutuhkan, berarti dia minus. Nah, seperti ini gimana jadinya rumusnya? H2, SO4, 2 minus. Nah, yang kita butuhkan itu apa? H2SO4. Ya, berarti yang ini salah karena muatan formalnya minus 1 atas, minus 1 yang di bawah. Kalau oksigen di sini berapa? Oksigen yang lengkap ini. Berapa? Atau 1 atau 0. Muatan formalnya. Berapa elektron valensi adalah 6. Nah, terus apa? Dikurang 4. Dikurang setengah kali 4. Ya. Oke. Sama dengan 0. 0, 0. Hidrogen ini juga pasti 0 nanti ya. Nah, ingat yang kita butuhkan apa nih? H2SO4 netral. Sedangkan di sini ya, minus ya. Berarti salah nih strukturnya. Berarti struktur yang benar gimana? Gimana? S. Nah, gimana nih strukturnya? Di sini. Oke. Nah, ini nih. Berarti yang salah tadi mana nih? O atas sama O yang
bawah. Nah, kita oktetkan dulu lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah. Ini udah 6 ya? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gimana berarti? Oksigen yang bawah ya, satu elektronnya berinteraksi dengan elektron bebas si S ya. Nah, kalau oksigen yang atas gimana? Ada nggak lagi elektron bebas di S ini? Ada ya? Nah, berinteraksi. Jadi membentuk apa dia nih? Ikatan rangkap dua. Nah, ini gimana ini? Gimana? Oksigen atas, berapa muatan formalnya jadinya? Kok kalian tahu 0 sih? Cari dulu. Oke, sama dengan O berapa? 6. Terus? Dikurang 4. Dikurang setengah 4. Berapa? Serius lah ini. Kayak mana ini? Hah? Kok saya jadi ini ya? Berapa jadinya? 0 ya? Sama dengan 0. Oke. Udah betul itu strukturnya? Sudah atau tidak? Udah atau enggak tuh? Nanti ya sebelum saya kirim ini saya perbaiki dulu ya. Tulisannya coret ya. Oke. Yang saya perbaiki ini aja nanti ya. Nih, karena udah di bawah-bawah itu. Oke, ada yang mau ditanya? Ada yang diterima, kenapa? Karena dia tadi ini apa? Oktet yang diperlukan. Oke, kok kalian ketawa sih? Apa yang kalian ketawain? Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Intinya apa intinya? Oktetkan dulu yang di luarnya ya. Nah, kalau kalian ragu cari muatan formal. Oke. Nah, ini yang ikatan bagian 1 sudah selesai ya. Yang bagian 2 lagi ya. Sebelum ke bagian 2 ini ya, kalian harus tahu ya yang namanya domain elektron ikatan, domain elektron bebas ya. Nah, misalnya ya. Nah, di bagian 2 ini kita belajar tentang geometri molekul atau bentuk molekul. Dilanjutkan dengan hibridisasi molekul serta nanti teori orbital molekul. Ingat, teori ikatan ada 2 tadi apa? Teori ikatan valensi sama teori orbital molekul ya. Oke. Nah, ini. Misal ya, ada senyawa H2O. Kalian gas dengan air ya. Nah. Oke. Nah, di sini berapa PEI-nya? PEI itu pasangan elektron bebas. Pasangan elektron ikatan berapa? 2. Bukan total elektronnya ya. Oke. PEB-nya? 2. Yang saya bilang jumlah elektron pada PEI itu 4. Nah, jumlah elektron pada PEB berarti berapa? 4. Nah, H2O, berapa domain elektron ikatannya? Nah, kalau domain udah pengelompokan dia ya. Nah, ditinjau atom pusatnya ya. Nah, atom pusatnya itu siapa di sini? Oksigen. Nah, jumlah ikatannya itu ada
Kalau ditinjau ikatan per atom ya. Nah, ikatan per atom. O dengan hidrogen, berapa di sini jumlah ikatannya? 2. Oke. Nah, DEB, domain elektron bebas. Berarti pasangan elektron bebasnya. Ya, berapa di situ? 2. Ya, oke, ini sama ya. Nah, misalnya nah, seperti ini. Ini PEI-nya. PEI berapa? Oke, 4 ya. Nah, PEB untuk karbonnya. PEB 0. Nah, domain elektron ikatan berapa? Ingat, tinjau per atom. Berapa? Domain elektron ikatan, tinjaunya per atom lagi nih. Ini ya berapa? Yang C. 3. Karena kita tinjaunya per atom. Berarti 1, 2, 3 ya. Nah, DEB tidak ada. Berarti berapa jumlah domain totalnya? Jumlah domain totalnya di atom pusat itu ada di 3. Ya, itu kalau kita tinjau domain ya. Nah, misal ada seperti ini lagi. Tergantung apa yang kita tinjau ya. Nah, kalau kita tinjau dari senyawa ini adalah karbonnya. Nah, PI-nya berapa? PI 4. PEB 0. Itu untuk karbon ya. Ini saya tandain dulu. Karbon. Nah, DEI domainnya berapa totalnya berarti? DEI 2. DEB 0. Berapa berarti domainnya total? 2. Ya, oke. Kita tinjau nitrogen. Nitrogen yang kita tinjau. Nah, nitrogen PEI sama dengan 3. PEB 1. DEI oke, udah ngerti ya? 1. DEB 1. Udah paham? Berarti total domainnya 2. Nah, di sini ada mau tanya tentang domain? Nggak ada, udah ngerti? Udah ya? Oke. Nah, kalau kita mau menentukan geometri molekul atau apa tadi saya bilang bentuk molekul ya, ada nanti teori yang namanya tolak pasangan elektron kulit valensi. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya ini. Lupa saya ya. Pokoknya kalau nggak salah ini dia VSPR ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu singkatannya. Dia bilang tolakan pasangan elektron. Nah, berarti ada elektron berpasangan ya. Nah, kulit valensi berarti yang bertolakan itu di mana? Di kulit luarnya ya. Oke. Tujuannya apa? Untuk meramalkan bentuk dari molekul tersebut ya. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya ya. Nah, rumusnya misal AB2. Nah, kalau di SMA apa nih kalau kalian ini? X2. Ingat nggak kalian tuh di SMA? Ingat nggak? Ingat ya. Nah, ini boleh apa aja sih simbolnya? Yang penting A itu apa? A itu apa? A itu apa ya? A itu apa? Masa sih kalian lupa? A itu apa? A itu melambangkan atom pusat. Nah, kalau B atau X, terserah kalian nanti melabelkannya apa. Nah, itu apa tuh? Kok atom yang berikatan dengan pusat sih? Jumlah elektron yang berikatan. Ya.
Nah, nanti ada lagi E. E itu apa? Elektron bebas ya. Elektron bebas. Nah, kalau misalnya AX2 berarti jumlah pasangan elektron itu ada dua. Ingat yang berikatan ya. Nah, pasangan elektron bebasnya apa? 0. Karena tidak ada E. Ya. Nah, susunan pasangan elektronnya seperti ini nanti. Nah, atom pusat di tengah ya. Nah, ikatannya garis berapa ini pasangan elektron ikatannya? Dua. Nah, nanti geometri molekulnya itu namanya linier ya. Nah, kenapa linier? Apa tadi yang tolakan pasangan elektron kulit valensi? Berarti ya elektron di kulit valensinya ini ya saling bertolakan. Nah, cuman dua dia membentuk sudut 180 derajat Celcius, makanya dia linier ya. Nah, ini contohnya si BeCl2 ini ya. Nah, BeCl2 tadi berapa elektron valensinya? Be berapa elektron valensi? 2. Nah, makanya tadi dia bisa membentuk 2 ikatan ya. Nah, kalau dia membentuk 2 ikatan, berarti rumusnya AB 2 atau kok di SMA kalian AX 2 ya. Nah, satu elektron dengan elektron yang lainnya di Be ini saling bertolak-tolakan, makanya membentuk sudut apa ini 180 derajat Celcius. Celcius atau gimana? Kan ini kok tidur? Bukan Celcius. Ini bukan suhu ya. Astagfirullah. Seratus 180 derajat aja ya. Bukan Celcius. Kalian ini astaga. Jangan tidur ya. Oke. Nah, ini dari mana nih? Sudut apa ini? Dia kan kalau bulat itu berapa derajat ya? 360 derajat. Nah, kalau lurus dia itu adalah 180 derajat, bukan Celcius ya. Dari tadi saya bilang Celcius. Nah, AB3 berarti gimana? Pasangan apa elektron ikatannya? Di 3, bebasnya 0. Bentuknya apa? Nah, bentuknya itu ya segitiga datar. Hah? Nah, ini kan dia setara nih. Kalau ada di 3 arah dia saling tolak menolak. 360 dibagi 3. 120, makanya dia 120 derajat Celcius. Bukan? Enggak ya. Oke, nah. Apa tadi? Segitiga datar. Oke, AB 4. Berarti berapa ininya? Apa ini? Tetrahedral. Nah, 109,5 derajat. Ya. Oke, tetrahedral. Contohnya adalah senyawa, misal ini katanya metana ya. Metana. Oke. Nah, metana betul nggak itu tetrahedral? Ya. Nah, kita gambarkan struktur Lewisnya. Masih ingat? Nah, ini CH4. Gimana struktur Lewisnya? C itu berapa? Atom pusat atau tidak nih? C atau H? Pusat. Ya. Pusat. C, berapa nomor atom? 6, 2, 4. Oke, nah H itu 1. Berarti, nah ini. Ini H ya. Oke, udah duplet, udah oktet. Nah, kalian cari muatan formalnya pasti 0, 0 itu ya. Capek aja kita nyarinya nanti ya. Kok mau buktikan boleh ya. Nah, ini coba dilihat. Udah oktet, udah duplet, udah muatan formal 0, udah struktur Lewisnya. Nah, geometrinya gimana? Perhatikan atom pusat ya. Nah, ini kalau berikatan kan jadi garis ya. Hah?
Oke. Nah, atom pusat tadi lambangnya apa? A. Nah, pasangan elektron ikatannya lambangnya B atau E. B aja ya, karena kita di slide-nya B ya. Nah, berapa B? 4. AB4 itu apa? Tetrahedral. Ya. Oke. Nah, AB5. 0. Ya, bentuknya apa tuh? Segitiga bipiramida. Ini kalian harus hafal ya. Oke. Oke, ini ya. Kayak apa nih? Berlian ya. Segitiga piramida bahasa Inggrisnya trigonal bipiramidal. Betul atau tidak? Betul. Jangan nanti kalian cari ya di opsi di bawah ini ya. Nggak ada segitiga bipiramida ini. Rupanya ditaruh di dalam bahasa Inggris. Jadi kan harus apa dua-duanya. AB6 apa? Oktahedral ya. Nah, AB2 apa? Linier. AB3 segitiga datar. AB4 tetrahedral. AB5 segitiga bipiramida. AB6 tahedral ya. Oke. Ini kita tinjau atom pusat. Oke. Nah, apa dia bilang seperti ini? Pasangan elektron bebas, PS pasangan elektron bebas ya. Maksudnya apa sih PS pasangan elektron bebas, Bu? Misalnya ya, ada dua pasangan elektron bebas ya. Nah, misal ya, ada senyawa gini, misal nih ya, misal. Nah, dua pasang elektron bebas ya. Nah, ini tolakannya lebih besar daripada yang pasangan elektron bebas, PS pasangan elektron ikatan. Berarti dia misalnya pasangan elektron bebasnya sedikit ya. Nah, ini ada nggak nih pasangan elektron bebasnya nih CH4? Nggak ada. NH3 ada nggak pasangan elektron bebasnya? Hah? Ada. Nah, kalau misalnya CH4 dibandingkan NH3, yang mana lebih besar tolakan elektronnya? NH3, ingat, yang paling banyak elektron bebasnya tolakannya lebih besar. Karena dia tolakannya lebih besar ya, jadi ya nanti ini seharusnya tadi gimana ini? Jangan ribut, nanti kita pulang ya nanti. Silama. Ya. Seharusnya gimana nih kalau NH3 ikatannya ada 2, seharusnya dia berapa? Seharusnya 120 derajat. Nah, ini kenapa 107,3 derajat? Karena ada pengaruh apa nih? Elektron bebas ya. Nah, begitu juga dengan ini. Yang mana lebih besar tolakan elektronnya? Yang kalian kenapain sih ribut? Nah, OH2 ini atau yang NH3, yang mana lebih besar tolakan elektronnya? Nah, ini ya, makanya dibilang sini pasangan elektron bebas PS pasangan elektron bebas lebih besar tolakan elektronnya daripada pasangan elektron bebas PS pasangan elektron ikatan lebih besar daripada pasangan elektron ikatan PS pasangan elektron ikatan. Nah, ini kan ini gimana nih berarti nih? Yang elektron bebas dan elektron bebas itu punyanya contoh siapa nih? Contoh siapa nih? Contoh OH2. Nah, kalau pasangan elektron bebas PS pasangan elektron ikatan itu contoh punya siapa? NH3. Pasangan elektron ikatan PS pasangan elektron ikatan itu punya siapa? CH4 ya. Nah, ini nanti kalian bingung ya. Seperti saya share ini mungkin saya posisikan di tempatnya masing-masing. Oke. Makanya itu udah berbeda ya derajat Celsius, bukan Celsius, derajatnya ya. Nah, dari yang ini tadi kan ada AB2, AB3 sampai AB berapa tadi? AB6. Ya, oke. Nah, dia itu ada turunannya. Oke. Turunan AB2 ada nggak? Nggak ada ya. Nah, AB2. Nah, turunannya gimana sih maksudnya, Bu? Gitu ya. Nah, kalau AB2 tadi kan seperti ini. Berarti A-nya di tengah. Gimana ikatannya? Nih, di samping ya. Nah, di sini jelas B. Nah,
Coba lihat ini ya. Kalau kita putuskan 1 B-nya. Nah, nanti kan ada pasangan elektron bebas di sini ya. Oke. Nah, kira-kira A sama B aja bisa nggak ditinjau? Tetap linier nggak dia? Linier nggak dia nih tetap? A sama B. A. Nah, ini kan udah diputuskan 1 nih ya. B. Ini tetap linier nggak? Tetap ya. Kenapa? Karena tidak ada ini. Dia menolak siapa sih yang ini? Yang elektron bebas ini dia menolak siapa? Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya tetap. Makanya AB2 itu tidak ada turunannya. Nah, AB3. Nah, tadi coba lihat. Seperti ini. Namanya apa tadi? Trigonal planar. Nah, ada turunannya. Turunannya adalah AB2E1. Berarti gimana berarti? Misal ya. A di tengah ya. B. Nah, kalau seperti itu ya. Nah, itu udah ada turunannya gimana, Bu? Berarti salah satu dari ikatan itu dipotek atau dipatahkan. Jadi menjadi apa dia? A, misalkan mau patahin yang mana loh? Atas saja ya. Nah, kalau dipatahin yang atas menjadi pasangan elektron bebas. Ya. Nah, di sini B, di sini B. Nah, ternyata ini menolak ikatan yang B2. Setelah ditolak gimana dia strukturnya? Ya. Nah, nanti dia saling begini ya, hampir mendekati lah gitu ya. Oke, ini jumlah pasangan bebas pada atom pusat berapa? 1. Makanya rumusnya menjadi AB2E1. Nah, angka 1 jarang disebutkan, berarti AB2E. Apa bentuknya jadinya? Nah, apa tuh bentuknya? Trigonal planar. Betul atau enggak? Susunan pasangan elektronnya tetap trigonal planar, namun bentuknya menjadi menekuk atau apa? Ada yang tahu? Menekuk itu apa bahasa Inggrisnya? Bengkok, ya. Nah, AB2E itu ada lagi nggak turunannya? Tidak tidak ada karena AB2 ini tadi kan nggak ada turunannya ya. Nah, berarti AB2E ada nggak turunannya? Tidak ada. Kenapa? Karena AB2 ini sudah mirip dengan AB2 sebelumnya. Yang membedakan apa? Ada ininya apa nih? Elektron bebas. Ya, jadi nggak ada turunannya ya. AB4 ada nggak turunannya? Ada nggak? Ada. Turunannya apa? AB3E. Ya, berarti gimana? Nah, susunannya tetap tetrahedra, tapi bentuknya apa? Segitiga piramida. Kenapa? Karena ini yang udah dipotek nih 1 nih. Dipotek 1, kalau dipotek 1 berarti berapa elektron bebasnya? 1 pasangan elektron bebas ya. Oke. AB3E. AB2E2 ada ya. Nah, potek lagi 1, berarti berapa pasang elektron bebas? 2 ya. Susunannya tetap tetrahedra, namun bentuknya apa? Bengkok atau menekuk. Ada nggak 1E3 ada nggak? Nggak. Batasnya tadi apa? AB2 ya. Oke. Turunan AB5 ada nggak? Ada. Apa? Nah, ini ya, ini memoteknya boleh sembarangan. Memotek itu nggak maksud saya. Mematahkan si B-nya ini nggak boleh sembarangan. Alasnya dulu dipatahi. Ya. Nah, ini tadi strukturnya seperti ini kan seharusnya ya. Ini B. Nah, ke sana B. Ini kalau misalnya dia masih AB5 ya. Sebentar saya gambar dulu. B. Nah, ini ada AB5 nggak nih? Sudah.
Oke, ini alas ya. Alas, oke. Yang ini tinggi atas, ini tinggi bawah. Yang dipotek itu alasnya dulu. Jadi boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Nah, ini tahu nggak kalian? Ini kan alas nih. Ini alas kan? Nah, alas. Nah, dipotek satu alasnya. Menjadi apa? AB4E. Ya. Nah, bentuknya menjadi tetrahedron terdistorsi. Nah, kalau kita mau potek lagi, yang mana lagi? Potek. Alasnya lagi ada berapa alas dia? 3 ya. Kita ya. Oke. Nah, potek lagi, apanya lagi yang dipotek? Alas. AB2 E3. Oke, menjadi linier. Nah, ingat terusnya AB2. Ada yang mau ditanyakan sampai AB5? Tidak. Kenapa sih kalian mau pulang? Ya, apa-apa. Ada yang mau bertanya? Enggak ada ya? Oke. AB6 oktaedral. Nah, apa yang dipotek ini? Nah, ini bukan alasnya. Oke. Ini yang dipotek apanya duluan? Di atas atau di bawahnya, ya. Oke. Habis itu apa yang dipotek? Setelah di bawahnya jadi dipotek apanya? Di atasnya. Oke. Nah, yang tidak boleh sembarangan potek tadi yang mana ya? Yang nggak boleh sembarangan potek atas atau bawahnya. Yang mana? AB5. Apanya luan dipotek AB5? Atasnya. Nah, ini masih ada sih turunannya lagi nanti sampai ke AB2. Tapi paling sering ya yang stabil itu kalau untuk yang 6 ini sampai AB4 E2. Nih, ada yang mau ditanyakan? Nah, bagaimana Bu cara menuliskan modelnya kalau dirangkumkan? Satu gimana? Gambarkan dulu struktur Lewis molekul, ya. Nah, hitung jumlah pasangan elektron di sekitar pusat. Lalu apa nih? Gunakan prinsip domain-domain tadi, ya. Nah, lalu disuruh kalian tuh SO2. Gimana SO2? Gimana SO2? Gimana kalian ngapain? Atur dulu ya, atur dulu. Cepat. SO2. Ngapain sih habis ini? Habis ini ngapain nih? Udah jam berapa? Kalian kayak mau pulang aja, 5 menit lagi. Berapa? S berapa tadi nomor atom? 16. Berapa ini ya? 2, 8, 6. Oksigen 8, 2, 6. Oke, dah atur. Atur nih. Gimana? Atur lah. Diatur dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gimana tuh? Gimana jadinya? Ayo, gimana? Oksigennya udah oktet atau belum? Belum ya? Oke, pinjamlah punya si S1 gitu ya. Oke. Ini pindah ya, ini saya coret ya. Oke, nah.
Yang sebelah sini pinjam juga ya, 1 ya. Oke. Jadi gimana? Ikatan rangkap ya. Nah, si sulfur jadi berapa dia ininya? Ini udah nggak ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gimana itu? Bisa nggak diterima nggak sulfur 10? Tadi sulfur bisa oktet diperluas ya? Oke. Nah, kira-kira itu apa ya strukturnya? Domain ikatan ada berapa? 2. Berarti A, B, 2. Ya. Oke, domain bebas. 1, E, 1. AB2E1. Apa bentuknya? Hah? Itu turunan dari mana tuh? Turunan dari AB3. Nah, AB2E1 apa? Apa? AB2E1 tuh apa? Gimana? Gimana B2E1? Ya kan udah saya suruh hafal tadi, udah hafal belum? Udah, bengkok tadi siapa yang bilang bengkok? Nah, betul ya? Oke, SF4. SF4 gimana? Nah, tuh. Udah malas saya menggambarkannya itu. Nah. Apa ini berarti nih? A, E, AB4, E, E1. Ini turunan dari mana nih? AB5. Apa bentuknya ini? Yang dipotek alasnya tadi 1 kan? Nah, apa tuh? Apa? AB4E1 apa? Tetrahedron terdistorsi. Ya. Oke. Nah, ini kita lanjutkan selanjutnya aja lah ya. Satu menit lagi kan? Oke. Teori efisiensi udah. Molekul belum nggak? Belum ya, nanti ya. Oke. Ngapain dulu kita buat struktur Lewis? Ada molekul, ngapain? Tentuin pusatnya. Terus apa? Frekuensinya jumlahin. Oke. Nah, habis itu dioktetin yang di luar dulu. Oke, baru pusatnya ya. Pusatnya boleh menyalahi aturan oktet, tergantung ya. Ada yang oktet diperluas, ada yang oktet tak lengkap, ada berelektron ganjil ya. Nah, habis itu kalau kita mau menentukan bentuk molekul, ngapain? Tentuin domain elektron ikatan. Gimana? Ikatan yang terlibat di dalam molekul antar atom, bukan satu-satu ikatan ya. Ngerti nggak maksudnya? Ikatan rangkap berapa domainnya? 1. Ikatan rangkap 3 domainnya 1 ya. Kalau saya bilang pasangan elektron ikatan baru 3 ya. Oke. Sekarang ingat, nanti UAS ingat Kak. Kalian rajin tutorial ya. Nah, rajin juga belajar di buku. Habis itu YouTube. Apa aja deh, yang penting kalian belajar ya. Oke, yang online ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin untuk hari ini saya cukupkan ya. Ini yang slide yang PPT pertama ya, itu saya rapikan dulu ini ya. Kalian ngapain sih? Kalian ngapain? Ribut kali. Mau jualan ya? Iya. Oh ya. Oh, izin bertanya, Bu. Buat absensi hari ini gimana, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana itu? Aku. Kasih Bu. Waalaikumsalam. Absennya udah absen. Udah nggak?